Kita temui jurnalis Kompas TV ada Dipo Nurbahagia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat petang, Dipo. Bagaimana Dipo tanggapan LPSK soal penggabungan sidang Eliezer sebagai penguak fakta dengan terdakwa lainnya? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau kita dasari pada statement yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Hasto Atmojo Suryo, sebenarnya pihaknya ini menyayangkan keputusan dari Majelis Hakim yang pada akhirnya menggabung sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua untuk 3 terdakwa, yakni untuk terdakwa Richard Eliezer, terdakwa Ricky Rizal, dan juga terdakwa Kuat Ma'ruf, yang seperti kita ketahui bersama pada esok hari ini agendanya adalah pemeriksaan terhadap 12 orang saksi. Sebenarnya kalau kita dasari pada pernyataan tersebut, lumrah sekali nampaknya LPSK dalam tanda kutip menyayangkan keputusan dari Majelis Hakim, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak Richard Eliezer ditetapkan sebagai justice kolaborator ataupun penguak fakta, Richard Eliezer merupakan salah satu pihak yang ditunggu kontribusinya untuk betul-betul dapat menguak fakta terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pihak terdakwa lainnya. Apalagi kalau kita ingat juga setelah Richard Eliezer ditetapkan sebagai penguak fakta ataupun justice kolaborator, ada sejumlah hak-hak juga yang sudah melekat dan juga sudah diberikan kepada Richard Eliezer, seperti misalnya adalah pemisahan dari ruang tahanan, kemudian juga pemisahan terkait dengan berkas perkara. Artinya untuk menjaga betul-betul Richard Eliezer dari intervensi sejumlah pihak termasuk terdakwa lainnya, ini cukup penting untuk dilakukan termasuk di dalam persidangan. Ini yang kemungkinan besar disayangkan oleh pihak dari LPSK sampai dengan akhirnya menyebut bahwa walaupun tidak dapat mengintervensi keputusan hakim, tetapi mau tidak mau ataupun dalam hal ini LPSK menghormati dan juga menghargai keputusan dan juga hak serta kewenangan dari Majelis Hakim yang pada akhirnya menggabung untuk terkait dengan persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua untuk 3 terdakwa tersebut. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa alasan efisiensi yang digunakan Majelis Hakim ini memang dalam tanda kutip diterima oleh LPSK, tetapi untuk berkas perkara ini harus betul-betul dipisahkan. Artinya walaupun persidangan digabung, tetapi untuk berkas perkara ataupun surat dakwaan ini tetap harus dipisahkan. Mengenai hal ini kita akan dengarkan bersama kutipan wawancara tim Kompas TV dengan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo beberapa waktu yang lalu. LPSK sebenarnya menyayangkan karena sebenarnya sebagai justice kolaborator, Baradae itu mestinya dipisahkan betul. Tetapi karena ini menyangkut soal efisiensi dan dalam proses peradilan, ya kami bisa menerima. Hanya saja tetap saja bahwa berkas dari Baradae ini memang dipisahkan dan ini memenuhi sebagai hak yang bisa diberikan kepada seorang justice kolaborator, yakni pemisahan berkas, pemisahan tempat penahanan dan sebagainya. Hal senada dari statement yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh LPSK juga disuarakan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia mengharapkan bahwa status dari terdakwa Richard Eliezer sebagai penguak fakta ataupun justice kolaborator betul-betul dapat memisahkan persidangan antara Richard Eliezer dengan pihak-pihak lainnya untuk menghindari adanya intervensi. Ini juga didasari pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Tetapi yang perlu ditegaskan sekali lagi adalah Majelis Hakim memiliki hak dan juga kewenangan tersendiri. Apakah kemudian ini terkait dengan efisiensi di dalam persidangan ataupun mungkin ada strategi lain yang kemudian akan dilakukan oleh Majelis Hakim untuk betul-betul mencari kebenaran material di dalam persidangan agar sejumlah saksi ini tidak dalam tanda kutip dinilai berbohong oleh Majelis Hakim, seperti yang kita tahu beberapa ataupun pada minggu lalu ada sejumlah saksi yang kemudian dinilai dalam tanda kutip berbohong oleh Majelis Hakim. Apakah kemudian nanti juga metodenya akan ada mekanisme konfrontir? Ini juga yang harus kita tunggu, bagaimana kemudian nanti perbedaan antara persidangan sebelumnya, yakni persidangan Richard Eliezer sebelumnya yang hanya dipersidangkan sendiri dan dengan digabung begitu, apakah kemudian nanti ada perbedaan mekanisme, kita harus tunggu bersama, Ibrahim. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.